warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Setelah kita mempelajari sejarah ilmu ekonomi, kebutuhan dan kelangkaan, sumber daya dan cara bertindak ekonomis, skala prioritas dan literasi, selanjutnya kita akan membahas pembagian ilmu ekonomi. Beberapa ahli membagi ilmu ekonomi ke dalam 3 kelompok. Ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif yaitu memaparkan data-data yang bisa menggambarkan kondisi dan permasalahan ekonomi yang sebenarnya. Misalnya, ilmu ekonomi deskriptif itu gambaran krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Ilmu ekonomi teori yaitu menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja ekonomi. Ilmu ekonomi teori ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan, yaitu mengkaji teori ekonomi untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, menerapkan ilmu ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi syariah, dan sebagainya. Sementara berdasarkan ruang lingkup, ilmu ekonomi dibagi ke dalam ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro yaitu ilmu yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan, membuat keputusan ekonomi yang akan mereka lakukan, dan bagaimana keputusan itu mempengaruhi sistem ekonomi yang lebih luas. Contoh, ekonomi mikro, jual beli, laba rugi perusahaan, keputusan konsumen ketika memutuskan untuk membeli suatu produk, pekerjaan, dan sebagainya. Bagaimana dengan ekonomi makro? Yaitu ilmu ekonomi yang fokus kajiannya lebih luas, yang menyangkut suatu negara seperti pengaruh kenaikan harga dan inflasi, pendapatan dan produk nasional, pertumbuhan ekonomi, jumlah uang yang beredar, kesempatan kerja, dan pengangguran. Selain ekonomi makro dan mikro, juga ada ilmu ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara yang sesuai dengan agama Islam. Meski dalam beberapa hal memiliki nilai-nilai yang serupa, hal utama yang membedakan ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi lainnya adalah pedoman aktivitasnya. Apa pedoman ekonomi syariah? Ekonomi syariah akan selalu mengacu pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Contoh aplikasi dari ekonomi syariah adalah bank syariah, badan wakaf, hingga badan zakat. Nah, demikian penjelasan ilmu ekonomi. Bagaimana? Apakah kalian semakin memahami ilmu ekonomi? Untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait dengan ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi syariah, maka kalian diminta untuk menjelaskan perbedaan ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro, dan ilmu ekonomi syariah.